Selamat datang teman-teman. Aku yakin kamu pernah Memikirkan hal ini di dalam yaitu bagaimana aku tahu bahwa orang di sampingku adalah orang yang takut dalam itu. How I know he or she is the right man for me. Hari ini aku sebagai International Certified Nutritionist atau coba sering juga ditanyai tentang hal ini, dan oleh karenanya aku ingin berbagi sedikit dan juga pengetahuan dengan kalian. Coba kita selalu berpikir ketika kita mau mencari seorang jodoh, kita akan mencari orang yang memang benar cocok dengan diri kita. Tapi pertanyaannya, apa sih yang membuat kita cocok dengan orang lainnya? Apakah kita cocok dari sisi gaya aja, atau kita juga cocok dari sisi kepribadian, cocok dari sisi keluarga? Banyak hal rupanya yang perlu kita pertimbangkan saat kita mau cek compatibility atau kecocokan dalam proses apakah kita berjodoh atau tidak dengan orang lain. Banyak yang begini, kalian suka olahraga mungkin ya, ada yang suka lari, ada yang suka padel, terus ketemu satu orang di tempat yang sama. Kemudian kamu juga punya hobi lain, hobi itu apa sih? Dan bisa melihat kopi, oh ini adalah orang yang sama yang ketemu di tempat olahraga tadi. Udah ternyata olahraganya sama, hobi minum kopinya juga sama. Sama-sama suka traveling juga. Wah, kayaknya udah cocok banget ya. Sama-sama olahraga pas, suka hobi juga, dan juga terdengar cocok, bukan? Tapi pertanyaannya, apa betul itu aja cukup untuk menentukan apakah dia jodoh kita atau bukan? Ternyata kita mencoba untuk memahami orang lain, jangan cuma lihat apa yang ada di luarnya aja, tapi kita harus tahu satu, apa yang ada di dalam dirinya. Apa yang ada di dalam dirinya? Motivasi. Ketika kita melakukan sesuatu, seringkali ada hal yang memotivasi kita untuk melakukan hal tersebut. Aku kasih satu contoh sederhana. Teman-teman yang suka ngopi pasti ya, ketika kita datang ke coffee shop, mungkin kita berada di dua emosi seperti ini. Di satu sisi, kita mungkin minum kopi karena kita mengantuk, sehingga kita butuh kafe. Tapi di sisi lain, ada juga kondisi di mana kita minum kopi karena kita suka, kita gampang, mungkin mau nongkrong sama teman-teman. Dalam hal ini, sikap yang kelihatan di luar sama-sama kopi. Di balik dari minum kopi tersebut, ada motivasi berbeda. Yang satu karena ngantuk, yang satu karena suka. Berikutnya saya kasih contoh yang lainnya. Ada lagi orang yang mungkin punya dua hobi yang berbeda. Di satu sisi, ada orang yang sukanya olahraga, dan di satu sisi, ada orang yang sukanya tidur cepat. Kelihatannya belum tentu cocok ya. Kenapa? Mungkin yang satu suka olahraganya malam, tapi ada yang cepat tidur. Kalau kita lihat dari luarnya aja, bisa jadi kita rasa nggak cocok. Tapi tahukah kalian bahwa
di balik dari sikap yang berbeda ini ada motivasi yang sama, ada niat yang sama. Itu apa? Sama-sama mau sehat. So, ketika kita punya motivasi, seringkali muncul menjadi sebuah sikap berbeda dengan orang lain. Jadi kalau kita mau menemukan jodoh hanya dari sikap atau perilakunya yang sama, hobinya yang sama, interestnya yang sama, belum cukup. Kita perlu mendalami lagi apa motivasi. So, bayangkan gitu ya, kalau ini kita coba translate dalam sebuah hubungan. Ada dua kata, dua kalimat yang bisa kalian baca di sini. Anggap aja ada lawan jenis kalian yang ngomong gini ke kalian, aku tuh perhatian banget sama kamu. Dia bawain minum, dia bawain bunga, dia bawain hal-hal yang bikin kita senang. Tapi bisa jadi orang tersebut punya motivasi yang berbeda. Di satu sisi ada orang yang memang melakukan itu karena care dengan pasangannya. Tapi ada juga orang yang melakukan itu karena takut ditinggal. Dia takut sendirian. Maka apakah dengan motivasi tersebut, maka sikapnya itu pasti sejalan dengan motivasinya? Belum tentu. Maka ketika ada orang baik sama kita, ada orang yang kita nggak ngerti kenapa dia lakuin itu, jangan ditolak langsung mentah-mentah, teman. Kan coba Pak Ari, apa sih dia melakukan hal tersebut? Itulah pentingnya mengapa kita perlu memahami nilai apa yang mendorong langkah seseorang. Karena bisa jadi kalian udah merasa secure, kalian pengen dapetin pasangan yang secure juga, kalian nggak mau sama yang katanya avoidant, anxious. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak ketika orang ngasih perhatian ke kita, itu alasannya apa? So, aku percaya relationship itu bukan cuma sekedar satu momen seperti halnya tadi orang memberikan perhatian ataupun orang ngasih kita bunga, minum, dan lain-lain. Aku percaya relationship seperti sebuah perjalanan. Anggapannya, kalau teman-teman lagi berjalan, jalan 20 meter sama jalan 20 kilometer, pasti berbeda responnya. Kalau kita hanya berjalan dekat, misalnya pacaran sebentar, 1 bulan, 3 bulan, benar nggak sih kita udah memahami? Untuk kita memahami apakah dia ada yang bagaimana kita melihat kita langkahnya sejalan atau tidak. Dalam perjalanan jauh ini, orang lain akan mewujudkan aslinya. Kelihatan tuh, jujur, dia kalau lagi capek itu kayak gimana sih? Dia kalau lagi sebel, lagi marah, dia akan mengambil keputusan seperti apa? Apakah nanti saat kita berjalan dekat, dia mau nungguin atau dia tinggalin kita? Maupun dia saat misalnya kita mengalami masalah, beneran peduli atau dia mau menang sendiri? Saudara, perjalanan ini yang jalan jauh tadi mirip seperti dengan relationship. Bahwa halnya ritme kita berjalan bisa jadi berbeda, tapi selaras atau tidak. Maka yang perlu kita perhatikan adalah jangan melihat kecocokan dengan seseorang secara buru-buru. Berikan waktu, bukan hanya waktu untuk mengeksplorasi motivasi orang lain, tetapi juga untuk kita saling mengenal dan aku mengenal diriku sendiri. Lalu berikutnya, semua hal yang tadi
dia menjelaskan mulai dari minum kopi, ngasih bunga, dia ngasih perhatian. Itu semua disebut sebagai sebuah sikap dalam ilmu psikologi. Kita sering bisa melihat itu secara kasat mata, tapi kembali lagi, yang kita sering lupa dan luput dari perhatian kita adalah untuk menanyakan hal yang lebih dalam, yaitu apa nilai yang memotivasi dirinya untuk akhirnya membuat dia menunjukkan sikap tertentu. Apa aja sih yang berpengaruh terhadap sebuah motivasi? Satu, nilai apa yang sebenarnya penting bagi dia. Kita tahunya nilai yang penting itu dari mana? Bisa jadi yang kedua berhubungan dengan nilai apa yang diterapkan di dalam keluarganya. Karena kita sendiri tumbuh besar dari didikan orang tua, sehingga banyak nilai-nilai yang ditularkan dari orang tua. Namun bukan hanya dari orang tua, tapi bisa jadi dari lingkungan sekitar. Dan lingkungan sekitar ini contohnya adalah tiap perkembangan bagaimana. Jadi kalau kita nanya, kita bisa ketipu sama sikapnya. Padahal motivasi yang kemudian mempengaruhi sikap itu akan mempengaruhi perjalanan sebuah hubungan. Jadi di dalam perjalanan sebuah hubungan, kita akan melihat apakah kita cocok berjalan atau pada dasarnya umurnya itu bakal panjang atau sebenarnya pendek. So, aku mau kasih contoh lainnya. Ketika kita pacaran, gitu ya, kita lagi berhubungan, kelihatannya sama-sama kerja keras. Aku kerja keras, dia kerja keras. Tapi punya motivasi yang berbeda. Yang satu mau memberi dampak, dan yang satunya lagi kerja keras karena takut miskin. Kelihatannya cocok karena rajin, fokus, ambisius. Tapi tahukah kalian bahwa membangun sebuah keluarga, motivasi tadi bisa jadi berkembang menjadi hal yang berbeda, yaitu visi dalam berkeluarga. Yang satu maunya membangun hal yang besar, yang satu gak mau ambil resiko. Pertanyaannya, mana yang benar? Mana? Terlihat agak sedikit bingung dan benar. Di usia kalian, kita selalu berpikir mana yang benar, mana yang salah. Dua hal ini, itu duanya benar dan yang salah. Apa yang dua-duanya benar? Yaitu mereka punya perbedaan nilai dan motivasi. Seperti kompas tadi, kalau yang satu mau jalan ke utara dan yang satunya lagi mau jalan ke selatan, udah pasti kalian berbeda arah. Dan ini yang seringkali membuat bentrok di dalam rumah tangga dan tidak menutup kemungkinan untuk berujung kepada sebuah perceraian. Jadi kayak anak matahari ini, yang satu maunya tumbuh ke atas, yang satu maunya menjaga rumah tangganya begitu aja. So, perbedaan arah ini harus sikap seperti tadi, ya, ada kanan, kiri, bawah, yang akhirnya kalau dia lalu menjadi sebuah atau yang berjalan tadi, bisa jadi ujung-ujungnya rutenya berbeda. Dan balik lagi, rute berbeda bukan berarti salah hubungannya, hanya kita yang berbeda. Dan seringkali hubungan ini anak-anak pisah karena orangnya jahat, toxic. Dan tidak semuanya seperti itu. Ada memang relationship yang terpisah karena memang benar kedua arah yang berbeda. Aku udah menjelaskan panjang lebar tentang sikap, tentang motivasi. Tapi aku ingin mengajak kalian refleksi. Apakah memang selama ini ketika aku berkenalan dengan lawan jenis, yang aku lihat itu sikapnya atau
atau aku sudah memahami motivasinya atau belum. Apakah aku pernah nanya, kenapa sih kamu lakuin ini? Mengapa hal ini begitu penting kamu? Apa yang sebenarnya kamu inginkan 5 tahun ke depan? Karena cocok itu bukan soal cepat nyambung, tapi bagaimana kita bisa jalan jauh bareng-bareng dengan mengetahui perbedaan tadi, dengan bisa berkompromi, bisa saling mengerti dan memahami. Karena hubungan yang kuat lahir dari orang yang sama-sama berani jujur, meskipun mereka tahu mereka dan so, kamu nanti kenalan sama orang lain. First thing first. Mulailah dari kamu kenali dulu diri kamu. Kamu tahu gak sih apa yang kamu pengenin dalam relationship? Kamu tahu gak sih apa yang kamu ingin bangun? Baru kamu pilih poin kedua. Cari orang mana yang kira-kira bisa pas dengan visi relationship kamu, sehingga kamu tidak mengandalkan diri kamu, identitas yang digantungkan ke orang lain, melainkan kamu tahu betul kenapa kamu dengan dia dan mengenal dia orang terbaik untuk mendukung visi relationship tersebut. Dan baru kalau kamu sudah mengenal dirimu dan kamu mengenal dia, akan lebih mudah untuk kita mengenal yang namanya diri, yaitu kecocokan kita. Dari sini semoga jelas langkah-langkahnya, bahwa ketika kita mencari seseorang, mencari jodoh, mulailah dari diri sendiri. Satu hal yang gak kalah penting adalah pertemanan. Buat teman-teman yang masih muda, kita cenderung pengen buru-buru cari pacar atau cari jodoh. Tapi tahu nggak sih, pertemanan itu adalah salah satu indikator kesuksesan dari tangga. Ketika cinta itu nantinya muda, sparknya udah nggak cantik dan nggak ganteng lagi, pekerjaannya udah beda, maka apa yang bisa kita pegang one another, which is a friendship in a long term. Maka teman-teman sekalian, pentingnya kita berkenalan dan berteman itu adalah untuk saling mengerti, saling mendukung, saling tahu mau sama-sama tumbuh ke arah yang sama atau tidak, dan juga mendukung tadi mimpi-mimpinya. Kita mau kan didukung mimpi-mimpinya sama halnya, dan pasti mau. Oleh karenanya, berkenalan dengan orang, mulailah dengan cari tahu siapa dirimu. Karena pada akhirnya, sebelum mencari cinta sejati, lebih baik menjadi cinta sejati. Find yourself. Thank you.